Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru. Kalau minggu kemarin kita telah membahas bagaimana cara mengklasifikasikan materi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memisahkan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memisahkan campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan metode pemisahan campuran, metode filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Kalian dapat mengidentifikasi alat-alat untuk percobaan pemisahan campuran dengan metode filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan sublimasi. Dan kalian dapat menerapkan prinsip-prinsip pemisahan campuran untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyajikan 2 gambar terkait metode pemisahan campuran. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih unsur dan senyawa yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, coba tebak dengan cara apa bagaimana memisahkan campuran guna memperoleh zat murni? Oke. Prinsip pemisahan campuran. Nah, prinsip pemisahan campuran untuk memperoleh zat murni itu didasarkan pada perbedaan sifat fisik zat penyusunnya. Seperti apa? Ada wujud zat, ada partikel titik leleh didih, ada sifat magnetik dan kelarutan. Nah, lalu bagaimana? Nah, di sini ada beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama, ada metode filtrasi. Yang kedua, ada metode sentrifugasi. Yang ketiga, ada metode destilasi. Yang keempat, ada metode kromatografi. Dan yang terakhir adalah metode sublimasi. Nah, yang pertama adalah filtrasi. Metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut, berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel yang bercampur. Nah, misalnya di sini ada contoh campuran air dan gula, dan yang kedua adalah ada larutan air dan pasir. Nah, biasanya yang tersaring itu adalah larutan air dan pasir, sedangkan larutan air dan gula ini dia akan larut. Jadi, apa syaratnya? Syarat metode filtrasi itu adalah cairan dan padatannya tidak terlarut. Kalau air dan gula tadi dia pasti larut ketika disaring, sedangkan air dan pasir tadi ketika disaring dia tidak akan larut. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil dan dapat menahan partikel yang lebih besar. Nah, ini misalnya contohnya ada penyaring santan, penyaring teh, dan lain sebagainya. Tentu kalian juga pernah memperhatikan atau melihat alat-alat yang sering kita jumpai di dapur ini, terutama pada ibu-ibu yang sedang memasak misalnya ya. Nah, metode yang kedua adalah sentrifugasi. Nah, metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran
memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, ini adalah gambar alat sentrifug. Metode campuran dengan sentrifugasi misalnya ketika kita memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Nah, biasanya adapun komponen-komponen darah itu terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Nah, ini adalah alat yang bernama sentrifug. Yang ketiga adalah metode destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya pun didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, misalnya apa? Misalnya ketika ada kegiatan industri misalnya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Misalnya tadi ada campuran alkohol dengan air. Nah, kita dapat melakukannya dengan merancang alat penyulingan seperti pada gambar ini. Ini adalah alat penyulingan. Nah, destilasi dilakukan dengan memanaskan campuran. Nah, kalian harus tahu bahwa alkohol itu kan memiliki titik didih 78 derajat Celcius. Nah, dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Hal ini membuat alkohol akan menguap lebih dahulu dibandingkan dengan air. Nah, pada alat tersebut terdapat termometer. Nah, pada alat ini terdapat termometer untuk mengamati derajat panasnya campuran. Jadi, nah di saat 78 derajat Celcius, maka alkohol itu akan menguap naik ke atas dan masuk ke dalam kondensor. Dan dalam kondensor tersebut, uap alkohol akan didinginkan oleh air mengalir, membuat uap tersebut mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Biasanya, cairan alkohol kemudian tertampung dalam gelas Erlenmeyer setelah melewati 78 derajat Celcius. Semua alkohol telah menguap, hanya memisahkan air murni dalam labu destilasinya. Contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya yaitu penyulingan minyak bumi. Nah, proses pemisahan minyak bumi dengan cara memanaskan. Nah, prosesnya itu dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa komponen yang sesuai dengan titik didihnya. Komponen yang memiliki titik didih terendah berbentuk gas. Komponen yang memiliki titik didih tertinggi berbentuk padat. Nah, adapun hasil dari proses destilasi penyulingan minyak bumi itu misalnya adalah hasil gas LPG, ada bensin, ada minyak tanah, solar, pelumas atau oli, lilin, parafin, malam, dan aspal. Itu adalah contoh dari hasil penyulingan minyak bumi. Yang keempat, metode yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran dengan prinsip satu fase diam dan fase lainnya yang bergerak. Misalnya, memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obatan terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, kromatografi yang sering digunakan adalah kromatografi kertas. Kromatografi menggunakan kertas saring yang memiliki sampel dan ujungnya direndam dalam larutan. Larutan akan naik ke atas kertas mengenai sampel. Nah, ini adalah contohnya.
Contohnya ini seperti pada gambar ini, sampel akan membuat pelarut naik ke atas dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan pelarutannya. Bintik warna yang berbeda menunjukkan bahwa senyawa yang berbeda pada campuran. Nah, metode yang kelima yaitu sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi adalah pemisahan campuran titik didih yang berbeda dengan cara menyublin. Sublimasi digunakan untuk pemurnian suatu zat dari materi pengotornya. Nah, prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat. Zat yang satu dapat menyublin atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublin. Contoh pemisahan dengan cara menyublin atau sublimasi yaitu campuran iodin dengan garam. Campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Prinsipnya yaitu iodin diubah menjadi gas ketika dipanaskan. Gas akan terperangkap di dalam beker gelas. Bagian atas ditutup labu didih sehingga gas iodin tidak keluar. Nah, untuk mengubah wujud iodin gas menjadi padat kembali, pendingin dengan meletakkan es batu di dalam labu didih. Nah, ini adalah gambarnya. Hasil dari percobaan tersebut adalah adanya kapur barus yang menempel di bagian bawah labu didih. Ini adalah ada campuran kapur barus yang menempel pada labu didih yang berbentuk kerak. Pada akhirnya, kotoran akan tertinggal di dasar beker gelas karena tidak dapat menyublin. Baik, itu saja video pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.